bentang savana di ujung batas Indonesia. Selamat datang di Desa Dirun. Pesona budaya dan warisan adat yang terjadi, keramahan yang menyapa di setiap sudutnya. Inilah perjalanan kami menjelajahi indahnya Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Setiap perjalanan dimulai dari satu langkah pertama. Langkah yang akan membawa kita untuk berpetualang ke alam raya. Semakin dekat kita menuju alam, semakin terasa cinta di dada. Obrolan budaya RRI Net. Indahnya alam Lamaknen. Halo Gi, Hai, ketemu lagi nih Gi. ketemu lagi dong. Gi, kangen tidak sama saya? Kangen lah, terutama saya kangen sekali untuk mengeksplor keindahan alam Belu Atambua. Oke Gi, nah saat ini walaupun kita di era tatanan kehidupan baru, tapi kita jangan lupa menumbuhkan semangat kita untuk mengeksplor keindahan alam yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Betul sekali, Heni. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker kemana saja. Oke, let's go. Desa Dirun menjadi lokasi yang akan kita tuju. Desa Dirun menyimpan sejuta wisata budaya yang penuh mistik dan indah. Perjalanan ke Desa Dirun, kami mulai dari Kota Atambua. Menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, sepanjang jalan terlihat warna kecoklatan dari pohon dan rumput. Karena di daerah Atambua saat ini sedang musim kemarau. Suasana panas seketika berubah sejuk. Udara sejuk pun menyerbu paru-paru. Di alam bebas saat ini, kita bebas menikmati segarnya udara tanpa halangan masker yang sering kita pakai jika bertemu banyak orang. Perkampungan adat Dirun merupakan sebuah kawasan perkampungan adat yang berada di wilayah administratif Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen. Perkampungan ini berada pada radius kurang lebih 40 km dari Kota Atambua. Kultur bahasa masyarakat Dirun adalah bahasa Bunak. Hal yang unik dari perkampungan adat Dirun adalah keberadaan benteng yang berada di puncak Bukit Makes. Benteng ini dikenal sebagai Holhara Ranuhitu Dirun. Menurut cerita masyarakat setempat, benteng ini sudah ada sebelum penguasaan Portugis. Beberapa kali perpindahan tangan sampai akhirnya dijaga oleh 3 pahlawan lokal, yakni Baikue dari suku Loos, B. Mali dari suku Srigatal, dan B. Nak dari suku Kamane. Kesakralan dan kegaiban dari benteng ini menuntut perlakuan yang tepat oleh masyarakat yang berkunjung. Para pengunjung harus mengadakan sebuah ritual adat tertentu ketika mengunjungi tempat ini. Untuk mencapai pintu utama benteng ini, harus melewati beberapa pintu bersilang yang tidak mudah untuk masuk. Situs adat ini dikenal sebagai Luhan Besi atau Saran Mot Dirun. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah berada di rumah adat Rumah Metan di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen. Dan tentunya untuk Anda yang penasaran, langsung saja sama-sama kita menjajak rumah adat tersebut. Oke. Sebelum kami masuk dan melihat sekitar rumah adat Uma Metan Monesogo ini, kami akan diterima secara adat oleh masyarakat Desa Dirun. Karena untuk masuk ke rumah adat ini, ada hal yang harus diperhatikan oleh pengunjung, yaitu
tidak boleh terantuk ataupun terbentur benda apapun. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan dilakukan ritual khusus. Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini kita sudah berada di dalam rumah adat yang sudah kita tuju, dan tentunya kita langsung disambut sama ketua adat dan juga warga sekitar, dan sambutannya berupa nih siripina, ya, ada pinangnya, terus juga ada daunnya juga. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, saat ini kami lagi berada di rumah adat Umametan Monesogo, Dirun. Dan saat ini kami sudah berada dengan Bapak Julianus Paulus Koli selaku Ketua Adat Dirun. Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar untuk hari ini Bapak? Ya, baik-baik. Salam sehat Bapak. Selamat. Nah, ini saat ini kita lagi berada di rumah adat Umametan Monesogo. Bapak, ini kita lihat dari bentuknya ini bulat. Kenapa rumah adat ini harus dibuat dalam bentuk bulat seperti ini? Kan masih ada bentuk yang lain. Kenapa harus seperti ini, Bapak? Ya, karena ini menurut sesuai kebiasaan leluhur. Jadi nenek moyang sudah membuat rumah seperti ini dari dulu. Ya, kami yang anak-anak cucu-cucu juga membuat rumah seturut orang-orang tua atau nenek moyang kita yang dahulu. Oke, kita lihat dari bentuknya ini, mungkin ada makna tersendiri yang diambil dari rumah adat Umametan Monesogo ini, Bapak. Ya, jadi ini pertama-tama itu diambil dari suku Nualain. Monesogo Nualain karena rajanya dari Nualain, sehingga raja yang dipindahkan dari Nualain ke sini ini dia membawa nama Monesogo Nualain menjadi Monesogo Dirun. Itulah sebabnya maka di sini rumah Monesogo Dirun ini diperdirikan setelah 42 tahun yang lalu. Baru ini 2 tahun lalu baru diperdirikan. Nah, ini kalau untuk Mone artinya laki-laki, Sogo artinya 10. Kenapa harus dinamakan seperti itu? Karena Monesogo itu, Mone itu artinya laki-laki, Sogo itu 10 laki-laki. Rumah 10 laki-laki. Diambil dari nama suku aslinya dari Malay. Mungkin saya tambahkan, mohon maaf. Yang pertama tentang bentuk rumah adat ini rumah adat ini berbentuk dari zaman leluhur tiba di daratan timur dari bentuk perahu terbalik. Ya, berbentuk perahu terbalik. Ya, yang disebut berok uku. Dan tentang nama Monesogo itu sesuai nama suku dari raja pertama Dirun yang diambil oleh 3 orang leluhur dari Dirun yang turun dari Leselere Taleu, yaitu Beinak, Beikoi, dan Beimali. Karena 3 orang turunan raja dari Leselere Taleu ini tidak bisa saling memerintah, makanya diambil salah seorang putra dari suku Monesogo Nualain, suku bangsawan di Nualain, untuk bisa memerintah mereka bertiga dengan seluruh rakyatnya zaman itu. Makanya rumah adat yang saat ini kita berada di Dirun ini sesuai dengan nama dari rumah asal dari raja pertama di Dirun, Dasimanuloe, yaitu sama dengan nama rumah adat Monesogo di Nualain. Nah, untuk awal mulanya nenek moyangnya itu dari mana? Untuk nenek moyang dari rumah adat ini dari mana sih? Sehingga tadi dikatakan bahwa itu terbalik, kapalnya terbalik. Itu asal mulanya mereka itu dari mana?
Terima kasih. Kalau kita menceritakan secara leluhur kita, itu sangat panjang narasinya. Biasanya dalam setiap ritual adat di sini, itu dinarasikan kembali oleh orang pintar sejarah yang disebut Makoan. Sekarang Makoan ini sudah sangat terbatas. Dan asli, leluhur kita itu datang dari Sinamutin Malaka. Sinamutin Malaka itu, kalau kita sejarahkan dalam sejarah Indonesia itu, datang dari Yunan Selatan. Itu sejarah itu, setiap kali ada pendarasan sejarah leluhur, tidak boleh lupa kata Sinamutin Malaka. Bagaimana datang dari Sinamutin, masuk melalui Malaka. Ya, jadi leluhur kita itu aslinya datang dari Sinamutin Malaka. Seperti yang disejarahkan dalam sejarah Indonesia. Ya, kalau kita ikuti memang Yunan Selatan itu orang kebanyakan itu Cina kulit hitam, tidak kulit putih, kecuali Cina daratan. Dan motif-motif kainnya adalah motif lurik. Motif lurik seperti kain tenun yang kita miliki. Ya, kalau sejarah 3 orang Bei Koi, Bei Nak, dan Bei Mali itu berasal dari sebuah kerajaan Saman waktu itu, Saman mungkin di bawah tahun 1000. Di atas sebuah bukit Leselere Taleur. Mereka itu yang penggagas utama pendiri kerajaan Dirun. Ya. Oke. Nah, di rumah adat ini suku apa saja yang mendiami rumah adat ini? Kalau yang mendiami rumah adat ini itu hanya warga suku Umametan Monesogo. Nah, di Dirun ini ada tatanan asli, pemerintahan asli. Nah, ini Umametan Monesogo ini disebut Dasipana. Mendampingi dia ada Dasimone, Umametan Mone Walu Dirun. Dasimone itu yang tahun lalu 2 tahun lalu RRI turun ke sana waktu rumah ini belum jadi. Nah, di bawahnya ada Datogol, ada 5 dan seterusnya ada 7 dan seterusnya. Jadi ada tatanan pemerintahan asli dipimpin oleh suku ini. Kalau dulu pemerintahan desa belum ada, ini pemerintah aslinya sudah tertata rapi. Sampai ke penggawa hakim dan pengawas kebun semua sudah diatur rapi sejak zaman leluhur. Yang namanya contohnya Makaleat, Kabitan. Ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang dari desa, semuanya sudah leluhur atur seluruhnya dalam tatanan pemerintahan asli. Ya. Kemudian untuk halangan atau pemali apa saja yang tidak boleh dilakukan rumah adat ini? Kalau pemali-pemali secara adat yang tidak boleh dilakukan itu menjadi sebuah aturan. Mulai dari menyangkut yang perkawinan, kehidupan bersama, sampai ke bagaimana kita mengurus orang meninggal, bagaimana mengurus pembagian kebun, bagaimana kita menjaga ternak, menjaga kebun, itu sudah diatur dalam aturan adat lokal di sini sudah ada. Sampai bagaimana kita mulai menabur benih, bagaimana kita adakan syukur panen waktunya, orang-orang yang mengatur itu sudah diatur rapi sejak zaman leluhur, sudah ada. Jadi bagaimana, apakah memang tradisi itu sampai sekarang ini masih saja dilakukan oleh masyarakat Dirun, khususnya di rumah adat Umametan Monesogo ini? Tradisi ini dibuat sesuai dengan rumah adat masing-masing. Orang Monesogo bikin di rumah adat ini. Contoh saya orang Monewalu, bikinnya di rumah adat Monewalu. Orang Loos, dia bikin contohnya ritual panen atau ritual untuk siap menanam, buatnya di rumah adat masing-masing. Ya, karena di sini rumah adatnya itu ada belasan rumah adat. Walaupun rumah tradisional tersisa sekarang tinggal 5. Ya, ini yang kita masih berusaha supaya harus kita lestarikan untuk kembali membangun rumah adat asli atau rumah adat tradisional. Karena di situ pusat untuk pelestarian berbagai ritual adat. Baik. Nah, untuk ritual adat apa saja yang dilakukan di rumah adat Monesogo ini? Ritual adat yang dibuat, saya tidak bilang Monesogo, tapi di rumah adat orang Buna. Nah, ini cuma salah satu rumah adat orang Buna.
Jadi untuk ritual yang dibuat di rumah adat itu, ya, itu berkaitan dengan orang hidup dan orang mati. Orang hidup itu contohnya kawin mawin, ya, masuk minta pembelisan, ya, sampai anak lahir. Nah, itu untuk orang, contoh untuk orang yang hidup. Untuk orang mati itu mulai dari persiapan pembuatan peti, ya, kasih masuk dalam peti, sampai yang terakhir itu adalah upacara kenduri. Upacara kenduri itu dibuat setelah pemakaman, apakah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Ya, karena kenduri itu kenapa tidak langsung dibuat, kecuali orang itu sangat kaya ternak. Kalau ternaknya terbatas, dia harus tunda dulu, karena upacara kematian yang puncaknya kenduri itu sangat butuh banyak ternak juga. Nah, baik, ini kita mau lihat dulu yang ada di dalam rumah adat ini. Ternyata di depan pintu yang kita lihat bersama, ini ada sebuah gambar. Bagaimana Bapak, apakah memang ini punya sebuah maknanya tersendiri dari gambar ini? Ya. Jadi ini lukisan pria yang melambangkan kekuasaan. Melambangkan kekuasaan pintu. Ya, ini di pintu ini ada lambang desa, ada lambang kakaluk, pedang. Pedang ini macam-macam, maknanya banyak pedang. Ya, begitupun ada istilah di sini kakaluk atau tas perak, itu macam-macam maknanya. Kalau laki-laki tidak punya ini, dia tidak punya apa-apa. Ya. Nah, selain gambar ini juga ada gambar burung, kemudian ada ukiran-ukirannya begitu manis nih Bapak. Ya. Bagaimana? Ada punya maknanya juga nih Bapak? Baik, saya jelaskan yang pertama burung dulu. Burung di sini yang khas itu adalah burung elang atau kikit, yaitu lambang keperkasaan menguasai alam. Ini lambangnya ini. Ya, kalau kita melihat burung elang itu dia penguasa alam, terbang dari tempat tinggi ke tempat tinggi, bermain di atas angin. Ya, kenapa di rumah adat harus ada lambang burung ini? Ya, ini melambangkan bagaimana keperkasaan seorang pria menguasai alam. Itu dilambangkan dengan burung elang atau kikit. Ya. Terus yang berikut ini ukiran yang berbentuk bulat ini, itu melambangkan, itu ukiran melambangkan itu lambang manisnya kehidupan dalam lambang lebah atau madu. Yang ini burung namanya. Nah, yang diukir dengan ukiran relief abadi. Nah, semua kehidupan harus tetap terjaga dan lestari. Ya, lambang kehidupan asli dulu itu ada 2 lambang. 1 itu susu, 2 itu madu. Orang kaya dulu itu 2 ini harus ada. Makanya rumah ini pun ada 2 hal ini ada punya. Ada tempat untuk panen madu langsung di batas Timor Leste. Weolo namanya. Ini yang dinamakan borun ini. Ini. Ya. Kalau rumah adat yang tidak punya borun, ada ukiran borun tapi tidak punya pohon untuk tempat ribuan, bahkan itu lebih untuk hidupnya lebah, untuk dapat madu, ya, itu orang bertanya, kau ada borun ini tapi kau punya tempat untuk mengambil madunya tidak ada. Ya, ini suku ini punya, yaitu orang Dirun, lambang itu orang Dirun punya, itu ada di sana. Ada di Weolo, batas Timor Leste, di desa Debululi, Kecamatan Lamakan Selatan. Itu pemilik suku ini punya. Ya, ini lambangnya ini, madu. Ya, Weolo. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah berada di dalam rumah adat Umametan Monesogo Dirun, yang mana di sini sudah ada beberapa pernak-pernik yang disiapkan di dalam rumah adat ini. Bapak bisa jelaskan sedikit, ini ketersediaan pernak-pernik ini apakah memang punya fungsinya tersendiri? Ya, setiap benda yang ada dalam rumah adat ini memang saya boleh katakan ini syarat makna. Syarat makna. Ini ada 2 tiang utama. Ini namanya tiang Beimone, sana tiang Beipana. Ya, melambangkan 2 leluhur. Kalau tidak ada leluhur, tidak mungkin ada manusia. Leluhur itu kalau cuma laki-laki, tidak mungkin ada manusia. Leluhur itu harus ada laki-laki, perempuan, baru ada di keturunan yang
sekarang menghuni rumah ini. Sehingga di sini di tiang agung laki-laki atau beimone ini digantungkan itu berbagai atribut perang. Ini ada pedang, ada 3 pedang peninggalan leluhur. Juga digantungkan gong. Gong itu bunyi kebesaran. Gong tidak boleh bunyi sembarang. Gong dari sebuah tiang agung tidak boleh bunyi sembarang. Dibunyikan saat ada serangan musuh, ada kematian, ada pesta kebesaran. Nah, itu dibunyikan, ambil gong ini dibunyikan. Jadi tidak boleh sembarang gong dibunyikan. Begitupun pedang ini tidak boleh turun sembarang, tidak boleh. Karena pedang ini adalah lambang kekuasaan, kebesaran untuk membuat suatu kegiatan perang ataupun apapun, baru bisa keluar. Sedangkan di sebelah itu tiang agung leluhur perempuan. Ya, itu bisa digantung peninggalan karya wanita. Tapi karena ini rumah adat ini baru, sehingga belum sempat digantung berbagai atribut hasil karya leluhur wanita. Ini di tiang agung yang ini. Ya. Kemudian masih ada lagi, ini gambarnya berbeda nih Pak. Oh ya, ini memang gambarnya berbeda, tapi saya ingin menjelaskan dulu manfaat ruang ini. Barang ini nih, kontek usfrana. Oke. Lorbul, ya, kamar yang disebut lorbul ini tempat untuk peletakan jenazah. Jenazah diletakkan di sini. Ya. Itu selama berapa hari, bahkan sampai 7 hari, bahkan yang paling lama itu sampai bulan. Itu bisa. Jadi jenazah tidak diletakkan sembarang, tidak di sini tapi di sini. Ya, nanti ada orang melayat apa semua, tunggu di ruang tamu baru masuk ke dalam sini. Ya. Kalau ada jenazah di sini digantung berbagai perhiasan perak maupun emas dan kain-kain karya leluhur digantung di atas jenazah. Dan ini di sebelah ini ada gambar wanita. Kenapa ada gambar wanita di sini? Karena wanita yang menjaga barang pusaka, memegang barang pusaka atau menyimpan barang pusaka. Nah, ini namanya lokapor. Lokapor ini terkunci. Karena kalau kita mau masuk, kecuali sudah dibuat ritual, harus dikorbankan 1 ekor babi untuk membuka dan melihat dan memeriksa barang-barang pusaka dari leluhur. Ya, saat ini kita memang terkunci, tidak bisa dibuka. Kenapa? Tidak gambar laki-laki di sini, gambar perempuan. Ya, gambar perempuan karena memang penjaga kamar ini adalah wanita. Wanita yang boleh menyimpan dan menjaga di dalam kamar ini barang-barang pusaka. Ya, ini namanya lokapor. Tidak bisa sembarang orang masuk, tidak boleh ini. Ya, kamar pemali. Di samping lokapor atau kamar pemali yang dijaga wanita, di sini ada tungku. Ya, tungku ini yang melambangkan, ini disebut juga reuhoto. Kalau terjemahkan lagi, reuhoto itu artinya rumah yang ada apinya. Kalau rumah yang tidak ada apinya, berarti orang tidak makan, tidak ada kehidupan. Tungku ini harus ada. Waktu pendinginan rumah adat, tungku sudah harus masuk. Sehingga di sini, kalaupun ada punya tungku di luar, api utama harus diambil dari tungku ini. Dari tungku yang dalam rumah adat. Nah, inilah tungku untuk menghidupkan tungku yang lainnya berada di luar sampai ke rumah-rumah pribadi. Harus ambil apinya dari sini. Tapi banyak orang sudah lupa. Banyak orang sudah lupa itu. Nah, dari kamar ini kita lihat tazu Lor Hoto. Ini pintu untuk keluar, ikut belakang. Ini Hoto Alan. Jadi kalau dalam ritual resmi juga ada orang yang tidak boleh masuk ikut pintu depan. Ada. Mereka hanya boleh masuk ikut pintu belakang. Ya. Mungkin ada keluarga kita yang contohnya masih status fine-nya belum resmi. Sehingga mereka belum boleh masuk ikut depan. Status keperangan di dalam suku ini belum resmi. Mereka boleh mengikuti ritual di sini, tapi
harus ikut pintu belakang, belum boleh ikut pintu depan. Contohnya anak mantu yang belum masuk resmi ke sini, belum define, ya itu masuknya harus ikut pintu belakang dulu. Ini ruang setelah peletakan kamar jenazah namanya laktil. Ini tempat ibu-ibu untuk menyiapkan segala hal, termasuk sirip pinang. Itu disiapkannya harus di ini ruangan, tidak di sini, di ini tempat. Ya, karena ini kamar-kamar ini yang bukan untuk kamar untuk persiapan berbagai suguhan, tidak. Dari di sini tempat suguhan sirip pinang, dan 3 tungku yang tadi sudah saya jelaskan itu tidak boleh penempatan sembarang. Itu diantar batunya oleh orang yang define pertama dalam suku ini. Mereka yang punya tugas untuk meletakkan 3 batu itu dalam rumah ini. Ya, ini namanya laktil. Ya, ini tadi lorbul, lokapor. Ya. Ya, kalau kita lihat konstruksi rumah adat tradisional, semuanya dari bahan-bahan lokal dari alam. Sehingga waktu pengambilan bahan-bahan asli dari alam itu selalu melalui tahapan ritual. Contohnya potong kayu, harus ritual duluan. Tidak bisa kita langsung potong kayu, tidak boleh. Kita minta izin dulu pertama kepada Tuhan, minta izin dulu kepada alam. Nah, kita lihat bagaimana sebuah rumah tradisional dibangun dari bahan-bahan lokal yang berasal dari alam. Nah, ini kita lihat dinding rumahnya, terus pengatapannya dari alang-alang, dari kayu-kayu yang semuanya dililit dengan tali dari ijuk. Proses pengambilan bahan dari alam ini pun lewat ritual-ritual yang syarat makna penghormatan kepada Tuhan yang memberi kekayaan itu, dan juga penghargaan terhadap alam itu sendiri. Dan sebelum pengambilan material ini harus dibuat ritual dulu. Nah, ritual itu kita harus korbankan juga hewan. Harus ada darah yang tumpah ke tanah. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada alam yang sudah menyiapkan material ini untuk kita bisa bangun rumah adat. Baik. Oke, kalau untuk tiang sendiri ini berapa jumlah tiang yang ada di bagian depan ini Bapak, sekeliling rumah adat ini? Kalau tiang keliling rumah adat ini, itu kita bisa hitung langsung. Bari tuen-tuen, kita tuen-tuen. Gini ini nego bari gini. Ya, Bari gini ini nego. tanete. Nah, ini tiang tanetehen ini, ya, penyangga atap ini, itu bisa sampai belasan sesuai kebutuhan. Tapi biasanya itu di sini harus ganjil, tidak genap, ganjil. Ya, ganjil, tidak boleh genap. Untuk penyangga atap. Ya. Kalau ini penyangga rumah itu kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Nah, kalau fungsi untuk di bawah sini ini bagaimana dengan fungsinya tersendiri? Kalau di bawah ini, di bawah rumah adat ini, fungsinya itu untuk menenun. Biasanya untuk menenun, ibu-ibu bekerja siang hari, ya, bisa istirahat. Ya. Tapi kebanyakan untuk kegiatan tenun, anyam, ya, di siang hari. Dari rumah adat Desa Dirun, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Padang Sebana Fulan Fehan. Sahabat budaya, tahukah Anda, Padang Sebana Fulan Fehan adalah salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Belo. Pemandangan hamparan padang rumput hijau di kaki Gunung Lakaan ini dapat dijumpai saat musim penghujan. Saat musim kemarau seperti sekarang ini, hanya bisa menjumpai hamparan rumput kering yang berwarna coklat. Setiap hari, ratusan ternak seperti sapi, kerbau, dan kuda digembalakan dengan bebas di sini. Sehingga mirip dengan pemandangan peternakan di New Zealand. Datang ke sini sebaiknya melalui jalur Jalan Sabuk Merah perbatasan hingga Desa Weluli. Karena akses jalan sudah teraspal halus.
Hanya sekitar 4 km dari desa Weluli ke Fulanvehan yang harus ditempuh dengan jalur lumayan berkelok dengan kondisi jalan yang kurang baik. Di salah satu titik tertinggi di padang rumput ini, terpampang gagah Gunung Lakaan yang merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Timor. Sedangkan di sisi lainnya, di ujung lembah dan tebing, sebuah kawasan hutan yang sangat rimbun, kontras dengan padang rumput yang mengelilinginya terasa begitu magis. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk tempat seindah Fulanvehan di ujung selatan di tapal batas Indonesia. Benteng Ranohitudirun atau disebut Hol Hara Ranohitudirun dibuat sekitar tahun 1500-an dalam rangka untuk membentengi diri dari musuh-musuh oleh raja pertama Dirun, yaitu Dasi Manuloe. Dan seturut mitos yang diceritakan leluhur, benteng perang ini dibuat dalam 7 hari 7 malam. Disepakati antara leluhur dengan leluhur yang sudah meninggal dunia di kawasan Palokama, di mana waktu itu raja pertama Dirun dengan warga dan pasukan perangnya yang masih sangat sedikit mengerjakan proyek besar ini pada siang hari, dan pada malam hari dikerjakan oleh leluhur dan kekuatan gaib. Sehingga tepat hari yang ke-7, benteng ini pun rampung diselesaikan. Inilah pintu pertama benteng. Kita sudah melewati ritual dan kita sekarang boleh masuk. Mari. Ini adalah gerbang kedua. Di balik susunan batu ini ada lubang-lubang rahasia untuk meletakkan senjata tradisional. Ya. Saya sendiri tidak tahu persis, tapi orang tua tahu di mana lubang-lubang itu. Ya, lubang-lubang itu pertama untuk sumpit. Ya, senjata sumpit, sejak ada musuh yang masuk, langsung disumpit. Ya, ini pintunya sedikit kita belok supaya menjadi jebakan bagi musuh. Ya, sehingga mudah musuh itu dijebak, bahkan dibantai. Ini kita memasuki gerbang yang ketiga. Ya, memang di balik setiap tembok susunan batu ini, ya, leluhur sudah membuat lubang-lubang untuk menjebak musuh. Dan tempat ini, jika ada musuh tidak mampu melihat setiap jalan yang ada di sini. Ini adalah kekuatan gaib. Kita memasuki gerbang yang keempat. Ya, karena susunan batu-batu yang menjadi lapisan-lapisan ini berbentuk spiral dan memang dibuat oleh tangan leluhur ini penuh dengan berbagai jebakan-jebakan untuk musuh. Ya, Saman itu memang melindungi diri dari perang tradisional zaman dulu. Sehingga tempat ketinggian yang diambil ini juga dipilih oleh leluhur untuk mengamankan diri dari berbagai serangan musuh. Waktu itu masih zaman perang tradisional. Nanti kita juga bisa melihat berbagai artefak yang ada di dalam lokasi ini. Antara lain itu makam leluhur, makam raja, dan juga tempat pertemuan
para punggawa Kenayan Dirun yang disebut Mot dalam bahasa Bunak atau Kesadan dalam bahasa Tetun. Nah, ini kita sudah melewati beberapa lapis. Nah, kita akan memasuki lapisan inti, lagi berapa tahap. Tapi nanti sebentar sebelum memasuki lapisan inti, kita akan sejenak bersiara ke makam salah seorang leluhur. Ini sudah gerbang yang kelima. Ya, gerbang yang kelima. Ya. Sekarang kita akan memasuki gerbang yang keenam. Ya, sebentar lagi. Dan kita akan masuk ke titik dari benteng, yaitu tempat pertemuan para raja. Ya, mari kita masuk ke lapisan yang keenam. Ya, kita lihat ini lapisan keenam. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk melihat makam dari salah seorang leluhur yang tadi saya sebutkan ada 3 orang. Ada Bey Mali, Bey Koi, Bey Nak. Dan ini kita akan bersiara ke makam salah seorang leluhur utama, yaitu Bey Nak. Bey Koi, minta maaf. Ini makam dari leluhur Bey Koi, salah seorang pendiri tata pemerintahan di Kenayan Dirun. Ini tempat mesbah doanya, ini makamnya. Ya. Modalnya itu barang negara lain, kita bisa letakkan dulu sirip pinang sejenak, baru kita ke lingkaran terakhir di lapis ke-7. Dulu kampung asli Dirun itu berada di sini. Nah, kampung asli Dirun. Tapi dengan adanya perubahan-perubahan, perkembangan sudah situasi lebih aman, karena di sini juga mengambil air sangat sulit, sehingga mulai hijrah ke bawah. Dulu rumah adat semua berada di tempat ini dulu, zaman dulu. Ya. Jadi kalau orang bilang Dirun, orang bilang Benteng Makes, itu salah. Ini adalah Benteng Dirun. Yang benarnya itu adalah Benteng Dirun. Makes adalah sebuah bukit, tempat untuk punggawa Kenayan di sini untuk berteriak jika ada musuh. Kita bisa lihat sebentar ke Bukit Makes, nanti kita bisa lihat. Ya. Ini tempat-tempat yang cukup bersejarah, karena ini kuburan sudah begitu lama. Kuburannya asli, tidak ada batu alam di sini. Ya, disusun seperti ini, tidak pernah dirubah seperti ini. Mesbah doanya pun seperti ini. Dan di sini ada lorong rahasia. Dari bawah ini, samping ini ada lorong rahasia untuk selamatkan diri jika perang dan untuk bisa tembus ke bawah. Di situ juga ada tempat gua persembahan bila ada ritual, tapi tidak bisa sembarang orang masuk. Hanya raja yang boleh masuk. Ini juga dalam mesbah doa, karena doa sudah menjadi bagian kehidupan leluhur kita. Leluhur kita tidak berdoa kepada batu atau kepada kayu, tapi kepada sebuah kekuatan yang tidak pernah kelihatan. Sebuah mata yang melihat segala sesuatu, sebuah telinga yang mendengar segala sesuatu. Itu kekuatan utama, yaitu Tuhan sendiri. Jadi leluhur kita itu sudah percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada batu, bukan percaya kepada kayu. Tidak. Hanya tempat doa mereka itu di tempat mesbah-mesbah batu. Dan mereka tidak berdoa kepada batu, tidak berdoa kepada kayu. Dan ini adalah lorong rahasia. Juga ada mesbah, bisa dilihat, mesbah batu. Mari, ini yang ini hanya bisa dilihat dari sini, tidak jangan masuk.
Itu ada lorong rahasia ke bawah, ada gua di dalam sana tapi tidak boleh masuk. Ya, kalau siapapun dengan saja masuk itu risiko ditanggung sendiri. Ya, tidak boleh. Karena ini hanya raja yang boleh masuk tempat ini, tidak boleh yang lain tidak boleh masuk. Nah, baik, ini ini adalah meriam peninggalan Spanyol. Memang banyak yang mengatakan ini peninggalan Portugis, tapi seturut penuturan leluhur kami, ini bukan peninggalan Portugis, tapi peninggalan bangsa Spanyol. Ya, dulu tulisan dan tahunnya masih ada, tapi sekarang sudah termakan usia sehingga tidak bisa dibaca lagi. Dulu sekitar ini ada tahun pembuatan. Dan meriam ini tidak pernah digunakan untuk perang oleh leluhur. Meriam ini hanya digunakan untuk menyampaikan informasi kematian raja ke keluarga terjauh di Sandirin Timor Leste. Ini, ya, ini meriam. Dan ini lingkaran terakhir ini adalah Sadan, tempat pertemuan. Ini tempat pertemuan raja. Jadi setiap batu ceper yang ada dilihat ini tidak bisa sembarang orang duduk, tidak bisa. Itu orangnya sudah ada. Siapa yang duduk itu sudah ada orangnya. Ini bisa dilihat. Nah, ini kita lihat ada mesbah nih Bapak Rener. Apa fungsi dari mesbah ini sendiri Bapak Rener? Betul, ini memang ada dua mesbah yang disebut Sesuloet Mauloet. Sesuloet Mauloet ini ada dua. Ini satunya milik Dasipana atau Nai, ini milik Vetor. Dua penguasa pemerintahan di Dirun. Ada dua, jadi Dasipana, Dasimone. Jadi tidak ada pemerintahan tunggal. Tidak ada penguasa tunggal dalam pemerintahan leluhur dulu, tidak ada. Nah, jadi ada dua penguasa di sini yang saling mendukung. Sedangkan ini makam Raja pertama Dirun, Dasimanoloe. Ini kuburnya. Nah, ini tempat mesbah bila ada ritual-ritual utama dilaksanakan, diletakkan semua sesajian di sini. Ya, ini tempatnya di dua mesbah ini. Ya, dan ini juga tempat duduk para raja. Orang lain tidak boleh duduk di sini, tidak boleh, tidak boleh. Nah, ini ada berapa makam leluhur juga ada di belakang, ada di samping, semua makam-makam leluhur yang sudah ratusan bahkan mau ribuan tahun. Ya, ini tempatnya. Nah, ini tempat ritual-ritual utama kalau dibuat itu tempat pembunuhan atau penyembelihannya itu di sini tempat ini. Apakah ayam, permisi, apakah babi itu di sini untuk melihat kuratannya di sini. Ya. Yang tadi kita awali tadi di sana baik, sehingga tadi saya katakan siapapun yang mempunyai niat silakan nanti itu meletakkan opa atau koba, sirip pinang nanti diletakkan di sini. So, pendengar dan pemirsa RRI Net, kalian tinggal pilih waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Dirun, Padang Savana Fulan Fehan, Benteng Lapis 7 di Kabupaten Belu. Pesona alam di Bumi Pertiwi memang tidak ada habisnya untuk kita syukuri. Terima kasih semesta, kecantikanmu mampu memberikan keteduhan hati dan jiwa kami.